Pertama, kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Dr. Kiai Haji Jamaluddin M. Marki, dipersilakan dengan segala hormat. Suara saya terdengar ya? Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini Rabu 14 Januari 2026 kita dapat berkumpul bersilaturahim melalui Zoom meeting ini dalam rangka sosialisasi aplikasi elektronik penyuluh agama Islam. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini merupakan satu ikhtiar kita untuk semakin meningkatkan kinerja para penyuluh agama Islam di Indonesia. Salam dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tiada hentinya kita bersalawat dan bersalam kepadanya. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para kasubtim di lingkungan Subdit Bina Penyuluh Agama Islam, dan yang kami hormati para katim, para admin EPA Provinsi, admin EPA Kabupaten, dan yang saya banggakan para penyuluh agama Islam Indonesia. Sebelumnya kita mohon maaf karena memang keterbatasan link Zoom kita ini sudah 1000 ya, 1000. Jadi mohon maaf, dan kami memberikan opsi lain bisa melihat di YouTube kita, sudah di-share linknya. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana janji kami bahwa EPA ini adalah merupakan satu rumah besar bagi kita, bagi penyuluh agama Islam, mana kita sudah membuat sedemikian rupa aplikasi ini. Sebelumnya memang sudah berjalan baik. Sebelum kami duduk di Subdit Bina Penyuluh, itu sudah berjalan dengan baik. Namun karena kendala di server dan juga banyak malware ya, banyak serangan di aplikasi ini. Yang kami dengar itu ada dua ya, diserang dengan hacker judi online dan juga 2 kali, dan akhirnya servernya down, dan EPA ini masih dipegang oleh di Biro SDM karena terkait dengan data penyuluh dan kinerja para penyuluh. Nah, lambat laun kami coba untuk memaintenance supaya ini bisa lebih bersahabat dengan teman-teman para penyuluh, karena ini rumahnya. Alhamdulillah dengan segala upaya dan berlangsung cukup alot ya, kami coba menarik semua aplikasi ini, dan sekarang secara administrasi, secara admin, secara pengolahan aplikasi ini sudah dipindah ke Dijen Bimas Islam, dalam hal ini di bagian Humas dan Data Bimas Islam, termasuk tim IT-nya. Jadi mudah-mudahan ini tidak ada kendala lagi, dan kami coba untuk terus melayani Bapak Ibu jika ada kendala ya, melalui para katim, melalui para admin yang sudah kita sosialisasikan ketika akhir tahun kemarin. Kita undang semua, masukannya juga sudah kita tampung, dan saya yakin memang EPA ini belum jauh belum sempurna ya, jauh belum sempurna. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk memberikan masukan
atau mengoreksi bila di mana di sana sini masih ada kekurangan. Bapak Ibu yang kami hormati, EPA ini adalah salah satu kita merujuk kepada Permenpan nomor 9 tahun 2021 di mana tentang pelaporan bimbingan dan penyuluhan agama Islam melalui suatu aplikasi yang kita namakan EPA. EPA ini saya rasa menjadi sahabat Bapak Ibu ya, dan setiap hari harus mengupload laporan harian kinerjanya. Jadi ini salah satu usaha dari kita, dari Direktorat Jenderal Bimas Islam, untuk mendata seluruh kegiatan penyuluh agama Islam secara real time. Real time ini baik melalui data maupun pelaporan harian para penyuluh agama. Nah, aplikasi EPA ini juga difokuskan untuk para penyuluh untuk memberikan laporan harian yang mana setiap hari saya yakin Bapak Ibu bertemu dengan kelompok binaannya, majelis taklim atau kelompok-kelompok lainnya, itu saya minta nanti di input di aplikasi EPA ini. Kemudian terkait Kepdirjen 504 tentang PAI non-PNS, ketika itu memang EPA ini kita jadikan dasar untuk memberikan honorarium bagi para penyuluh non-PNS. Namun saat ini saya banyak di grup ditanya terkait status mereka yang penyuluh agama honorer. SK-nya kan memang sudah habis ya di tahun 2025 akhir. Dan kami sedang berkoordinasi dengan Biro SDM apakah ada semacam pemberitahuan atau informasi, karena kami yakin, kami sudah diskusi dengan Pak Direktur juga bahwa untuk para PAH ini, teman-teman kita yang belum masuk ke P3K atau P3K paruh waktu, ini sedang kita mintakan bagaimana karena tidak hanya menyangkut para penyuluh agama honorer, mungkin juga di sana juga ada honorer yang lain yang memang perlu ditindaklanjuti melalui Biro SDM. Ini sedang kita diskusikan, mudah-mudahan ada jalan tengahnya ya, ada jalan keluarnya. Jadi untuk sementara kami memang SK itu memang berdasarkan SK ya sampai akhir tahun 2025. Kebetulan juga RO-nya juga sudah dihapus ya di Bappenas ketika itu, karena memang tidak lagi di kementerian, di lembaga itu tidak lagi ada lagi yang namanya honorer gitu ya. Itu mungkin sedikit informasi terkait PAH ya. Di mana dulu EPA ini menjadi menjadi suatu pintu masuk untuk mereka yang PAH untuk memberikan dibayar honorariumnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tahun 2018 ini, tahun 2018 EPA mulai beroperasi. Saya rasa mungkin dulu namanya PAI ya, Elektronik Penyuluh Agama Islam. Nah, kemudian dalam pengembangannya dilakukan pengembangan aplikasi, maintenance dan segala macamnya, sehingga berubah menjadi namanya EPA, Elektronik Penyuluh Agama. Dan Bapak Ibu, saya rasa selama saya menduduki tepat 10 Januari 2025, EPA ini memang sudah mati suri, sudah tidak bisa dioperasikan lagi. Dengan segala upaya, akhirnya di akhir kemarin 2026 kami coba mensinkronisasi, coba mengambil alih dalam tanda kutip untuk pengelolaan EPA ini supaya ada di Bimas Islam, seperti halnya aplikasi yang lain seperti SIMKA, SIMAS ya yang ada di Bimas Islam. Dan kemudian EPA ini juga nanti akan dikaitkan dengan rumah besarnya lagi, yaitu Simpenais, di mana nanti juga di situ juga ada aplikasi terkait majelis taklim dan seni budaya dan lainnya. Ini sedang dirumuskan, sedang dicoba bagaimana menjadi rumah besar dalam Simpenais, di mana semua data penyuluh, data ormas, data LPTQ, data Korea dan semua dai-dai itu bisa
tercover di tim Penais. Ini semangatnya seperti itu karena harus berbasis digital sesuai dengan prioritas Bapak Menteri Agama. Bapak Ibu yang kami hormati, sedianya Pak Direktur juga akan hadir. Beliau sangat apresiasi sekali dengan kita para penyuluh, ya. Mungkin banyak hal yang mungkin nanti program-program prioritas Penais itu akan diturunkan kepada penyuluh agama. Jadi beliau sangat saya mungkin memperkenalkan bahwa direktur kita ini adalah dulu pernah di Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran ke kepala LPMI, menjabat cukup lama, dan kita berharap beliau ini yang merumuskan penentuan, merumuskan sampai dikeluarnya JF 2 JF yang pembinaan Kementerian Agama, yaitu yang pertama jabatan fungsional pentasi Al-Quran dan yang kedua adalah jabatan fungsional di Al-Quran untuk mengembang tafsir. Jadi ini luar biasa dan saya rasa beliau banyak pengalaman beliau terkait pembinaan JF ya, dan tentu saja dan ini saya cerita sedikit. Dan kemudian setelah dari Latna, beliau juga sempat di Basnas, ya, Sekretaris Basnas. Ini juga merupakan poin penting saya rasa. Beliau punya link yang cukup luas terkait bagaimana pengelolaan pengembangan zakat. Dan saya rasa ini pintu masuknya bagi teman-teman mungkin bisa mengoptimalkan peran dan strategi bagaimana kita membangun kerjasama dengan Basnas, mana memang tahun 2026 ini anggaran kita ini tidak dalam keadaan baik-baik saja ya. Sementara di kami juga anggarannya sangat tipis sekali, dan apalagi di Kanwil juga nih para tim saya rasa masih nol ya anggarannya. Jadi ini sinergi yang saya rasa perlu kita gali dengan beliau. Yang terakhir beliau juga diangkat sebagai Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri. Ini juga kapasitas beliau sebagai seorang tafsir, sebagai hafiz ya, dan beliau pengalaman luar negerinya luar biasa. Kita berharap banyak, mudah-mudahan penyuluh agama ini bisa go internasional. Dan saya sudah banyak diskusi bagaimana memainkan peran penyuluh-penyuluh agama ini. Mudah-mudahan ada slot, ada kesempatan buat kita mengadakan BIMTEK di luar negeri, mungkin di Arab Saudi atau di Mesir atau di Dubai. Saya rasa ini peluang yang cukup baik ya, karena beliau saya yakin banyak link di luar negeri, terutama negara-negara Timur Tengah, dan ini kita berharap mudah-mudahan bisa terwujud. Dan beliau juga baru ingin memanfaatkan semua akses para penyuluh agama, dan saya yakin kok sekarang ini karena beliau memang sedang di Aceh ya, beberapa ketua IPARI Aceh sudah melaporkan kepada saya, dan ini luar biasa ya, karena saya rasa kita hormat betul dan dengan keilmuan beliau, dan saya rasa banyak strategi terkait peningkatan kapasitas penyuluh kita melalui beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian update informasi yang akan saya sampaikan juga melalui aplikasi FK ini dapat digunakan untuk sebagai bukti dukung pada pengisian e-kinerja Bapak Ibu ya. Ini memang masih berproses dan saya rasa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita memang saling mengisi, saling mengintrospeksi, saling memberikan masukan. Sifatnya adalah kritik yang konstruktif ya, bukan menjatuhkan. Jadi ini salah satu ikhtiar saya rasa, karena penyuluh agama ini jumlahnya luar biasa, dan ini perlu dipantau bagaimana kinerja Bapak Ibu di lapangan. Dan saya mungkin berkali-kali menyampaikan bahwa sekarang fokus audit internal kita, bahwa beberapa tempat sudah dilakukan audit kinerja ya. Karena saya di beberapa kali juga saya sampaikan bahwa mungkin teman-teman kita di penghulu itu masih audit keuangan ya, masih sifatnya ada JASPRO, ada
ada apa namanya transport dan segala macam karena ada APNBP di situ. Nah, kalau bagi kita teman-teman penyuluh ini pasti nanti larinya akan ke audit kinerja. Nah, EPA ini adalah salah satu bukti memberikan informasi bahwa semua kinerja kita terekam di dalam EPA. Saya mohon mulai sekarang diaktifkan dan memang saya rasa banyak kesulitan, tapi kalau kitanya diam ya mungkin nggak akan selesai, tapi banyak bertanya dan banyak tukar pikiran, banyak tukar informasi, saya rasa ini bisa meringankan apa yang menjadi pertanyaan kita semua. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa jumlah penyuluh agama kita yang terupdate sekarang ini adalah total 24.831. Ini merupakan ada sekitar 24.831, di mana terdiri dari PNS 4.039, ya, PNS 4.039 di seluruh Indonesia. Kemudian CPNS kita ada 1.369 dan P3K kita ini 19.423. Jadi hampir 20.000 jumlah P3K kita dan kita bersyukur karena saya rasa ini jumlah yang paling banyak ya setelah guru atau dosen yang diberikan alokasi kepada kita, para teman-teman kita yang masuk P3K. Ini merupakan anugerah dan rasa syukur yang harus kita terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini terus berlanjut ya P3K kita, dan saya yakin negara tidak akan diam karena jumlah kita cukup banyak ya. Dan makanya melalui EPA ini saya pesan bagi teman-teman P3K yang diangkat tahun 2022 atau 2023, inilah saatnya Bapak Ibu membuktikan bagaimana kinerja Bapak Ibu semua. Karena saya yakin nanti saat perpanjangan P3K itu nanti akan ditanya bagaimana kinerjanya selama 2 tahun, minimal 2 tahun. Ya, jadi ini catatan penting saya rasa. Jangan putus harapan jangan putus harapan seolah-olah nggak diperpanjang. Jadi kita buktikan di 2 tahun ini, saya yakin yang 2022 ini kan akan habis ya. 2022, 2027 mungkin ya, atau 2008 itu kita buktikan 2 tahun terakhir ini kinerja Bapak Ibu ini sangat luar biasa, sehingga itu menjadi pertimbangan kita, pertimbangan pimpinan kita bahwa kinerja penyuluh ini luar biasa dan perlu diperpanjang. Ini yang mungkin perlu saya tegaskan di teman-teman P3K para penyuluh yang memang masa kerjanya tinggal 2 tahun ya berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh para pimpinannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, ini data yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dan banyak lagi teman-teman kita yang memang belum mendapatkan SK jabatan fungsional. Ini pun jadi masalah tersendiri ya. Dan juga banyak penyuluh agama kita, hampir 100-an itu yang masih terampil. Ini pun menjadi ikhtiar kita. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita selesaikan, benang kusutnya kita bisa urai, ya, benang merahnya kita bisa putuskan, dan mudah-mudahan kami di Subdit akan berjuang terus demi Bapak Ibu, dan kami sudah buktikan bahwa alhamdulillah kemarin tanggal 6 ya, tanggal 6 atau 8 kita mendapatkan formasi yang cukup luar biasa. Ini merupakan anugerah dan karunia dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kerja keras kita menghasilkan sebuah usaha yang memang menurut saya ini legal, dan ini pun juga jumlahnya sangat luar biasa, hampir 51.000 ya. Dikurangi nanti existing yang PNS. Jadi ini memang formasi ini adalah untuk para PNS penyuluh ya. Untuk P3K mungkin kami sedang coba konsultasikan bagaimana, karena memang untuk P3K regulasi ini memang belum ada sama sekali keluar ya. Mungkin terkait mutasi, izin belajar dan segala macam ini memang belum, karena saya yakin ini sedang berjalan dan dinamis ya, karena bicara P3K itu menyeluruh, bukan hanya P3K untuk penyuluh agama. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait formasi ini kami sedang menyusun juknis ya, juknis terkait uji kompetensi. Jadi
ini ada PMA terbaru, saya dapat KMA terbaru, informasi itu KMA terkait pelaksanaan uji kompetensi itu KMA nomor 694 tahun 2025. Ini mohon dipelajari, kita sedang menyesuaikan karena harus melibatkan Pusbangkom dan Biro SDM. Jadi tapi pada intinya kami akan berusaha karena formasi ini sifatnya masih global, jadi bentuknya itu seperti yang sudah kita sampaikan di beberapa pemberitaan bahwa formasi yang keluar adalah tidak berdasarkan hanya berdasarkan jenjang, tidak berdasarkan sebaran di beberapa tempat. Nah, ini juga sedang kami susun sebaran peta sebarannya supaya nanti teman-teman mempunyai alokasi formasi yang memang sesuai dengan daerah dan tugas Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya terlalu panjang karena Pak Direktur tidak bisa hadir ya. Jadi saya mohon izin nanti pelaksanaan ini mohon Mbak Indah dipandu. Ini saya rasa teman-teman sudah menunggu lama ya. Jadi mohon nanti saya pesan pertanyaannya jangan melebar kemana-mana ya. Jadi seputar aplikasi EPA aja. Ini forumnya EPA supaya tidak melebar diskusi kita kemana-mana. Jadi saya mohon karena ini merupakan satu pintu masuk buat teman-teman supaya bisa akrab dan bisa mengoperasikan bagaimana EPA ini bisa diinput laporan harian dan informasi-informasi apapun yang mungkin bisa disampaikan terkait EPA ini. Kendala-kendala pasti banyak, jadi mohon nanti pertanyaan ini tidak keluar dari aplikasi EPA. Kita memanfaatkan waktu, saya yakin teman-teman yang di wilayah timur ini sudah zuhur ya. Jadi kita memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Jadi nanti mungkin ada forumnya, kalau kita mau bertanya terkait hukum dan segala macam, kami memanfaatkan waktu ini, mudah-mudahan kita bisa make sure dan bisa EPA ini bisa berjalan melalui BIMTEK hari ini. Saya rasa Mbak Indah silakan dipandu dan ini ada IT kita Mas Alfian yang nanti akan mimpin, akan menjadi narasumber kita ikuti. Silakan pertanyaan di share melalui chat atau mungkin nanti ada ruang diskusi ya. Dan kita sepakati Mbak Indah, jangan, saya khawatir nanti di timur ini sudah asar selesainya. Jadi mohon disepakati nanti peserta sampai jam berapa kita ya. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita bersama, ini adalah rumah besar kita bersama para penyuluh agama Islam. Silakan didiskusikan, silakan diikuti dan mudah-mudahan tidak ada kesulitan ya, tidak ada saya yakin ini para penyuluh ini pasti akan butuh dengan EPA dan sebagai informasi juga ini akan kita pantau ya Mbak Indah ya, Mas Alfian ya. Nanti mungkin dashboardnya akan kita buat juga untuk di ruang Pak Direktur dan di ruang Pak Dirjen ini ke depannya. Saya rasa itu, terima kasih dan atas nama Direktur mudah-mudahan acara ini kita bisa buka bersama ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasubdit Penyuluh Agama Islam atas arahan dan sambutan dalam mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi aplikasi elektronik penyuluh agama bagi penyuluh agama Islam. Baik, sebelum itu mohon izin Bapak Ibu, ini ada yang share screen ya. Mohon izin sebentar. Oke. Mohon izin Bapak Ibu, selama berjalannya acara, karena kita melalui online ya Bapak Ibu, jadi mohon sekiranya untuk mematuhi peraturan selama acara berlangsung. Mohon izin sebelumnya bagi Bapak Ibu yang mungkin Bapak-Bapak ya khususnya yang merokok, sepertinya kalau open video jangan sampai terlihat rokoknya ya, mohon izin Bapak Ibu. Kalaupun nanti ada insya Allah ada waktu break setelah ini karena kita tidak
begitu lama kegiatan pada Zoom meeting kali ini. Jadi mohon sekiranya untuk menghormati acara Zoom meeting kali ini. Dan juga Bapak Ibu yang mungkin mengutak-atik share screen ya, mohon izin untuk tidak men-share screen apapun, kecuali nantinya akan di-share screen oleh narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Mas Alfian. Baik, terima kasih Pak Kasubdit untuk arahannya. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu sosialisasi terkait aplikasi elektronik penyuluh agama bagi penyuluh agama Islam. Nantinya akan ada dua session. Yang pertama yaitu untuk admin provinsi maupun kabupaten kota, dan yang kedua yaitu yaitu untuk penyuluh agama Islam. Karena nanti tampilannya itu akan berbeda seperti itu ya Mas Alfian. Jadi Bapak Ibu mohon untuk bisa menyimak dengan baik, baik yang di Zoom maupun yang ada di live YouTube. Terima kasih banyak untuk bisa stay tune masih bersama kita pada siang hari ini. Baiklah Mas Alfian, waktu dan tempat dipersilakan. Ada yang mau di-share screen, Mas? Oke. Oh iya, sebentar. Aku izinkan sebentar. Wait. Dah, coba. Oke, bisa ya. Langsung aja nih Mbak ya. Iya, langsung. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Jamaluddin MRK LCMSI selaku Kasubdit Bina Penyuluh Agama Islam. Yang saya hormati tim Subdit Bina Penyuluh Agama Islam, admin EPA Provinsi dan admin EPA Provinsi, admin EPA Kabupaten Kota. Juga yang saya hormati penyuluh agama Islam. Mungkin kita diskusi di sini terkait teknis penggunaan EPA ya. Izin saya akan share screen. Sudah terlihat. Kelihatan Mas, aman, kelihatan. Nah, admin sebenarnya apa ya? EPA ini datanya ini banyak digerakkan oleh pengguna yang levelnya itu adalah penyuluh agama Islam. Juga admin kabupaten kota dan provinsi sebagai apa ya, verifikator, dan mungkin dari adminnya itu bisa narik data secara real time. Nah, mungkin akan saya bagi dua sesi tadi. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya penggunaan aplikasi EPA ini di yang barunya ini, khusus untuk level penyuluh dulu. Nah, yang pertama itu adalah kita buka simpenais.kemenak.go.id. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kasubdit. Nanti dari Simpenais ini menjadi satu rumah dalam beberapa aplikasi. Jadi aplikasi yang ada di Direktorat Penais ini akan dikumpulkan ke dalam Simpenais. Nah, tampilannya seperti ini yang pertama. Nah, di sini Simpenais, nanti kita bisa klik masuk. Bisa dicatat ibu-ibu bapak-bapak ya, diingat simpenais.kemenak.go.id. Nah, lalu kita klik masuk di sini. Di pojok kanan atas klik masuk. Nah, di sini ada username dan password. Nah, untuk akun penyuluh agama Islam, username-nya itu adalah NIP-nya. Username-nya adalah NIP dan password-nya adalah penais, maaf, penais 123. Nah, ini adalah password awal. Nah, nanti disarankan untuk ibu-ibu bapak-bapak penyuluh agama Islam maupun dari admin kabupaten kota dan provinsi, setelah login bisa diganti passwordnya, karena password pertamanya itu adalah penai 123. Nah, jadi semuanya sama, tapi nanti harus diganti sendiri setelah login. Nah, misalnya username-nya ini saya random menggunakan NIP ya. Jadi saya ngambil dari database secara acak. Nah, ini username-nya memakai NIP, berarti dia adalah seorang penyuluh. Ketika kita login, maka dia loginnya sebagai penyuluh agama Islam.
Nah, di sini ada banyak sekali aplikasi, mungkin nanti akan bertambah. Kita klik EPA nih, Elektronik Penyuluh Agama Islam. Kita klik EPA, nah maka akan muncul tampilan utama website EPA ini. Ada dashboardnya. Nah, karena memang belum ada laporan yang diinput oleh penyuluh agama Islam itu sendiri, maka sekarang total laporannya masih nol nih. Jadi ada total laporan, laporan yang diterima, yang pending atau masih belum diproses, lalu ada laporan ditolak. Ini totalannya, lalu di sini ada grafik per bulannya ini. Jadi ada grafiknya. Kami sajikan grafik juga. Nah, tadi langkah pertama adalah kita ubah password setelah login Penais. Nah, karena apa? Karena untuk keamanan data juga. Nah, yang pertama adalah di pojok kiri ini di bawah. Nah, ini ada nama. Jadi saya acak tadi loginnya ke penyuluh yang bernama Dr. AST Adriana. Nah, di sini ada setting nih. Kita klik. Nah, ini di bawah kiri diklik. Nanti ada klik setting. Nah, ini password. Klik password nih. Ada profile, ada password. Bisa diganti. Nah, ini ada juga nih appearance. Ini bisa diganti hitam atau tapi saya nonaktifkan ya. Nah, ini password. Nah, kita klik tab password di sini setelah login lalu klik nama yang ada di bawah kiri pojok kiri bawah lalu klik setting. Nah, ini kita klik password. Nah, ini masukkan password yang lama, Penais 123. Nanti diganti password yang baru lalu diakurkan lagi ke password yang baru seperti itu. Setelah itu kita klik simpan, maka otomatis password akan ganti ke password yang sudah diinputkan yang terbaru. Jadi itu langkah yang pertama adalah mengamankan password. Nah, yang kedua adalah nanti bisa kita inputkan kelompok sasaran. Nah, ini kelompok sasaran nih. Sebelum kita menginputkan laporan, ada laporan harian dan deteksi dini. Nah, kita ke menu penyuluh. Nah, di sini ada kelompok sasaran. Nah, kita klik kelompok sasaran. Nah, ini sudah saya inputkan ya. Misal kita inputkan lagi ini masih random. Jenisnya apa? Nah, ya, tampilannya seperti ini yang pertama ya. Ada list datanya, data tabelnya ini, beserta anggotanya berapa, media sosialnya apa. Lalu di sini ada total sasaran dan total anggotanya. Nah, untuk menambahkan data sasaran, kita bisa klik tambah sasaran. Bisa diisi misalnya majelis. Kita inputkan lengkap. Misal jumlah anggotanya 100, organisasi induknya tidak ada. Ini nomornya maksud nomor majelis ya. Kalau misalkan majelis ini nomor majelis. Nah, ketika disimpan, maka data akan muncul. Data yang terbaru yang tadi diinputkan. Setelah teman-teman dari penyuluh agama Islam menginputkan data kelompok sasaran ini yang di menu penyuluh, maka bisa dilakukan penginputan laporan. Nah, ada di modul laporan nih. Jadi dashboard. Nah, di bawahnya ini ada laporan. Kita klik, maka akan muncul tiga menu lagi. Nah, kita klik laporan harian. Nah, nanti di sini ibu-ibu, bapak-bapak bisa menambahkan laporannya. Tinggal diklik tambah laporan yang ada di pojok kanan. Nah, tadi nih, ini adalah kelompok sasaran. Nah, kalau andai kata ibu-ibu, bapak-bapak penyuluh belum menginputkan data kelompok sasaran yang ada di menu penyuluh ini, yang di kelompok sasaran ini, maka dia tidak akan muncul. Dan otomatis berarti teman-teman dari penyuluh ini tidak bisa menginputkan laporannya. Karena yang harus diisi itu adalah kelompok sasarannya siapa. Nah, misalkan tadi Al-Amanah. Materinya keluarga Sakinah. Tanggal kegiatannya misalnya besok. Hari ini ya, misalnya hari ini. Jumlah jamaah yang dibina misalnya 20. Ini deskripsinya bisa
isi sesuai lokasinya juga, alamatnya. Kalau misalkan ada link video kegiatan, misalnya dari teman-teman penyuluh ini ada link video, maka di sini bisa dikopas linknya. Bisa dikopas linknya, misalnya kita pakai ini. Nah, ini foto kegiatan. Kalau misalkan foto kegiatan ada, tinggal di-upload atau upload naskah materi juga bisa ini. Nah, kalau foto kegiatan sifatnya harus ada ya. Lo upload naskah materi atau PDF. Kalau misalkan ada, ini opsional. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, otomatis apabila em, laporan sudah diinputkan, maka data akan otomatis tampil di halaman awal dari menu laporan harian. Tampilannya seperti ini. Nah, statusnya dia adalah pending. Nah, user penyuluh agama Islam tidak bisa memverifikasi ini. Jadi ini kalau sudah ditambah laporan, tinggal tunggu saja ini. Statusnya pending berubah menjadi approval atau disetujui atau ditolak gitu. Nah, nanti kita klik dashboard, maka ini akan nambah nih total laporannya 1, tapi dia laporannya masih pending. Nah, seperti itu. Jadi tugas dari eh, penyuluh agama Islam, user penyuluh agama Islam yang ada di EPA ini, dia menginputkan laporan di sini nih, tambah laporan. Untuk verifikator eh bukan ranahnya user penyuluh agama Islam, tapi ada nanti admin kabupaten kota. Nah, lalu di sini ada deteksi dini. Nah, ini juga sifatnya seperti laporan. Jadi bisa ibu-ibu, bapak-bapak penyuluh bisa klik menu deteksi dini. Nah, di sini bisa tambah laporan. Nah, laporannya misalnya apa? Deteksi dini, tawuran. Tinggal diisi saja form inputannya. Di sini ada foto, tinggal diupload, nanti klik simpan. Nah, nanti sudah ada data-data dari laporan deteksi dini. Nah, balik lagi ke menu laporan harian. Jadi, ada menu laporan harian yang tugasnya itu adalah penginputan data dari penyuluh agama Islam, dari user penyuluh agama Islam, yaitu laporan harian dan deteksi dini. Itu sifatnya adalah penginputan data. Bisa diklik nanti action, nah, ada tombol action, bisa diklik nih titik tiganya, bisa dihapus, edit, atau kita klik detail. Nah, kalau klik detail seperti ini. Nah, sudah cukup sampai situ untuk teman-teman penyuluh agama Islam dalam menggunakan EPA untuk menginputan laporan harian dan deteksi dini. Nah, di sini ada menu tambahan sebenarnya. Di sini ada menu download file. Nah, download file ini adalah apabila mungkin nanti dari tim Subdit Penyuluh Agama Islam ingin mengirimkan satu surat gitu ya, yang akan dikirimkan kepada seluruh penyuluh agama Islam misalnya, nanti otomatis di sini ada atau tersedia file-file yang sudah diupload oleh admin pusat. Nanti otomatis kita bisa download sendiri di sini di menu download file. Jadi tinggal klik aja nih action, tinggal klik download. Misalnya ini KMA gitu. Tinggal klik download gitu. Misalnya ada file baru, ada edaran misalnya nanti dikirim sama admin pusat, diupload ke EPA, nanti otomatis di sini terbaca, kita tinggal download. Lalu ada lagi nih pengalaman diklat. Nah, jadi apabila teman-teman penyuluh agama Islam, bapak-bapak, ibu-ibu punya pengalaman diklat, bisa diisi di sini, di pengalaman diklat ini. Nah, tapi memang penginputan atau kinerja dari sistem EPA ini, aplikasi EPA ini, kebanyakan di laporan ini nih, laporan dan deteksi dini. Karena sisanya ini adalah penginputan tambahan. Nah, di sini ada rekapitulasi bulanan. Ini adalah rekap dari laporan harian
yang di menu laporan harian ini yang sudah di-approve sama eh, admin kabupaten kota. Kalau misalkan sudah di-approve, nanti otomatis data di sini muncul. Laporannya per periodenya maksudnya itu adalah per bulan. Jadi di sini nanti ada Desember, Januari sampai Desember nih. Nanti teman-teman penyuluh bisa download rekapannya berupa file Word. Jadi nggak usah ngetik-ngetik laporan lagi, otomatis direkapitulasi bulanan bisa kita download apabila statusnya itu sudah approval. Nah, jadi teman-teman penyuluh, bapak-bapak, ibu-ibu, hanya sebatas penginputan laporan ini di menu laporan harian tanpa bisa mengubah statusnya. Jadi mengubah status ini nanti nunggu dari approval kabupaten kota. Nah, misalnya ini saya logout, saya masuk ke admin kabupaten kotanya yang tadi penyuluh agama Islam sudah inputkan. Nah, jadi ini otomatis ya, ketika kita login sebagai misalnya Sulawesi Selatan, oh, sorry, Pakai kode Satker ya, Mas, kalau iya yang pakai admin. kode satker tadi itu, bentar saya cari dulu ya satkernya. Ini namanya dokter. Berarti nanti yang misal ini nama dokter DRA ST Adriana A, tempat tugasnya. Nah, ini kita lihat Kabupaten Takalar, berarti yang akan nge-approve adalah admin di Kabupaten Takalar ya, Takalar ini. Maaf. Saya cari dulu kode satkernya. Sambil Mas Alfian cari kode Satker ya, izin menambahkan boleh ya, Mas Alfian? Boleh, boleh. Ya, terkait penyuluh agama Islam itu kan ada 3 komponen ya, teman-teman penyuluh, yaitu dashboard, kemudian tadi ada laporan dan juga penyuluh. Nah, di bagian apa namanya data diklat, misalnya di situ nanti akan ada breakdown bahwasanya diklatnya ini ada juga yang misalnya dari instansi pembina, biasanya kan dari Subdit Penyuluh Agama Islam berikan bimtek-bimtek terkait literasi maupun video gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan juga sebagai bahan pelatihan teman-teman sekalian gitu. Jadi tidak hanya diklat aja gitu. Jadi sebagai apa tugas tunjangan tambahan ya dari instansi pembina seperti itu. Kalau diklat kan lebih ke Pusbangkom ya atau dari badan diklat yang mendiklat teman-teman penyuluh seperti itu. Udah ketemu Mas kode satkernya? Belum. Belum. Oke. Kemudian teman-teman penyuluh mohon izin ini juga untuk nanti teman-teman admin ya. Oh, udah ketemu ya? Udah. Oh, udah, lanjut aja deh dulu. Oke. Nah, ini adalah login admin kabupaten kota yang bernama Kabupaten Takalar ya. Ini di Kabupaten Takalar Batik. Sama seperti langkah yang pertama user penyuluh lakukan, yaitu adalah ubah password di menu setting ini. Di menu setting, nanti passwordnya diganti. Nah, untuk verifikasi, jadi untuk laporan apa ya? Laporan penyuluh agama Islam ini, tugas verifikatornya ada di sini nih, ada di menu verifikasi, verifikasi laporan. Nah, verifikasi laporan ini kita klik, maaf, bentar ya.
Nah, nanti setelah diverifikasi laporan, kita bisa klik sini, klik detail. Nanti bisa dicek dulu detailnya, foto kegiatannya. Ini kalau tidak upload pasti seperti ini. Nanti setelah sudah dicek, bisa disetujui atau ditolak. Kalau misal disetujui, nanti di sini sangat baik, baik, cukup baik, kurang gitu ya. Atau ditolak, nanti di sini alasan penolakannya apa. Nah, ini untuk admin kabupaten kota atau provinsi sama saja gitu. Nah, nanti approvalnya ada di menu verifikasi. Nah, selebihnya seperti menu laporan, sini rekapitulasi bulanan. Nah, di sini sudah muncul nih. Nanti kita unduh Excel atau unduh by materi. Jadi admin kabupaten kota lebih banyak ke monitoring data seperti ini. Nah, ini deteksi dini nanti bisa dicek juga by name penyuluh agama Islamnya, atau nanti bisa di menu penyuluh. Nah, di sini ada data penyuluh. Nah, nanti di sini bisa dicek data penyuluh by name by address. Ini ada total 84, bisa dicek by nick atau nanti by NIP atau by name. Nah, nanti bisa di-download nih. Downloadnya juga ada pilihan by name atau kecamatan. Kalau by name nanti semua misalkan ada 84 data nih. Maka 84-84-nya akan muncul by name. Nah, kalau misalkan by kecamatan atau by KUA ya maksudnya, maka ini hanya totalan saja. Jadi ada list nama KUA, totalnya ada berapa gitu. Jadi seperti itu. Mungkin sekian Mbak, cukup dari saya. Jadi memang Mas, apa proses aplikasi EPA ini lebih banyak dilakukan sebenarnya sama user penyuluh. Data gerak itu adanya di penyuluh agama Islam dalam penginputan laporan dan deteksi dini. Seperti itu sih Mbak. oke, siap. Mas Alfian, boleh masuk ke menunya penyuluh lagi, Mas? Tadi Boleh? ada yang masih kurang jelas katanya terkait data profil. Gimana cara melengkapi data profil maupun mengubah data profil gitu. Katanya ada yang mau Oh minta ya. penjelasan lagi untuk apa sistem yang buat penyuluh. Kalau admin kayaknya insya Allah pada udah mengerti ya, Mas Alfian, karena udah kita undang yang Iya. provinsi. Profil ini ya, data umum ini ya. Iya, Oh heeh. ya, nanti memang jadi ketika login, kalau misalkan profil ini belum diupdate sama sekali, dia akan mengarah ke sini otomatis. Jadi tidak bisa input laporan, tidak bisa rubah password termasuk ya. Tapi dia harus menginputkan data-data yang masih kosong ini. Nah, ini kenapa kita disable? Kenapa tidak bisa diedit? Karena ini data kami dapatkan dari Simpek. Jadi ini tidak bisa diedit. Jadi kalau misalkan ada kesalahan nih misalnya di sini, oh berarti di Simpeknya gitu. Karena memang kami mau sinkronisasi data biar tidak ada duplikasi data antara Simpek dan EPA ini, jadi biar satu data. Nah, mungkin ada kolom-kolom tambahan seperti NIK nanti di input, spesialisasi, jenis pendidikan, organisasi, dan disabilitas. Berarti hanya 1, 2, 3, 4, 5, hanya 6 saja. Oh, sama satu lagi ini, upload foto. Upload foto nanti di-upload, nanti NIK diisi, spesialisasi, jenis pendidikan, organisasi, dan pilihan disabilitasnya. Tidak, tunadaksa, rungu, wicara, atau lainnya. Nanti setelah diinputkan semua, klik simpan perubahan, otomatis semua data lengkap. Baru bisa menginputkan laporan harian. Nah, ini sengaja saya disable atau tidak bisa diedit karena ini adalah hasil import data em, dari Simpek gitu. Oke. Berarti itu terkait yang data profil ya, Mas? Iya, Oke, yang data profil.
Boleh. Kemudian ada lagi yang nanya nih. Kalau yang untuk spesialisasi itu seperti apa? Dan upload fotonya sudah diulang-ulang tapi nggak bisa, itu gimana? Upload fotonya belum bisa ya? Belum bisa. Oh, nanti coba saya cek dulu ya. Kalau upload Atau foto. mungkin pas dia mau upload ternyata nggak sesuai MB. Nah, bisa jadi tuh, ya kan? Iya, iya. Karena di Maksimalnya sini 5 kan MB. maksimal 5 MB, teman-teman. Jadi kalau misalnya lebih dari 5 MB, itu nggak bisa terupload gitu ya, Mas Alfian. Iya. Tapi Tapi nanti ada saya cek minim. takutnya ada apa di sistemnya gitu, nanti saya coba cek dulu. Oke. Kalau spesialisasi Mbak Indah bisa jawab nggak Mbak? Oh iya, Yang untuk kalau spesial. yang spesialisasi pendidikan itu misalnya teman-teman jurusan ya, Bukan yang ini, jurusan bukan yang Mbak, yang mana? ini Mbak. Oh, sorry, sorry. Oh, spesialisasi. Penyuluh. Misalnya teman-teman ini kelompok binaannya itu di lapas ya, di lapas. Nah, misalnya membinanya itu dalam spesialisasi, di situ ada terorisme nggak, Mas? Terorisme atau radikalisme. Nah, anti Radikalisme. atau anti korupsi. Ya, Iya. Nah, itu kira-kira masuknya eh, kemana gitu. Nanti disesuaikan sama teman-teman aja. Misalnya, teman-teman biasanya melakukan bimbingan dan penyuluhan di lapas atau di apa namanya di bersama anak-anak jalanan, anak-anak pang. Nah, spesialisasinya tuh di bidang apa? Misalnya gitu ya. Misalnya apakah di radikalisme dan aliran sempalan, atau tadi ada lagi ada jaminan produk halal, misalnya membina teman-teman yang apa namanya membangun pemberdayaan ekonomi umat seperti itu. Nanti disesuaikan sesuai dengan kelompok binaan yang teman-teman dimelu gitu. Intinya EPA ini apa adalah suatu aplikasi yang apa namanya memudahkan teman-teman penyuluh untuk melakukan pelaporan harian yang nantinya kan kalau untuk PNS dan P3K wajib mengisi e-kinerja ya, gitu ya. Nah, kalau e-kinerjanya apa namanya diisi, kemudian ada apa permintaan bukti dukung. Nah, teman-teman bisa narik data deh tuh ya, yang download file yang Mas Alfian tampilkan kan di penyuluh ada data umum download file. Nah, download file ini adalah laporan rekapitulasi bulanan teman-teman gitu untuk bisa menjadi bukti dukung di kinerjanya masing-masing. Jadi ini udah personal to personal, udah masing-masing penyuluh nih harus apa mengisi masing-masing gitu. Seperti kinerja itu bedanya ini harian BIMLU harus diisi oleh PNS dan P3K seperti itu. Ada lagi nggak Mas Alfian yang mau dijelasin? Udah sih cukup segitu. Cukup ya, oke. Teman-teman apa namanya kita akan membuka 3 pertanyaan, tapi mohon izin sebelumnya kita tidak akan lewat dari pembahasan aplikasi EPA atau terkait pembahasan bagaimana melakukan pelaporan harian dan lain sebagainya. Kalau apa pertanyaannya lewat dari aplikasi EPA, mohon izin kita belum bisa menjawab seperti itu ya. Jadi pertanyaannya cukup dari chat aja ya. Sebentar, saya allow dulu. Sebentar. Hmm. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya, baik admin provinsi, admin EPA kabupaten kota maupun penyuluh. Bisa melalui kolom chat saja. Takutnya kalau saya buka soundnya takut tidak terdengar karena kebetulan di sini lagi hujan. Di Jakarta ada yang sama nggak? Di Jakarta, Tangerang, Cakung hujan tuh, Pak Jamal. Ada yang sama nggak hujan ya? Mohon maaf ya kalau sinyalnya kurang stabil, teman-teman. Oke, di sini udah ada yang nanyain. Masya Allah, antusias banget, Pak. Tanyanya banyak banget nih. Oke,
Satu-satu ya. Untuk admin passwordnya apa? Untuk admin kabupaten kota, username dan passwordnya apa? Untuk username admin provinsi dan passwordnya itu apa? Boleh diinfokan Mas Alfian. Itu pertanyaan yang Oke. tadi pagi saya tanya. Nah ini nih, untuk admin EPA provinsi, kabupaten, kota, username-nya itu adalah kode satker. Kode satker masing-masing kabupaten, kota, atau provinsi. Diketikan kode satkernya, passwordnya ini PNAI 123. Nah, untuk penghulu agama Islam, penyuluh, Penyuluh, maaf, penyuluh. penyuluh agama Islam, ini adalah NIP si penyuluhnya. Kayak tadi saya coba atas nama misalkan DRA ST Adriana, nah saya loginnya pakai NIP beliau. Passwordnya sama PNAI 123. Jadi untuk admin bukan pakai NIP, tapi dia pakai kode satker kabupaten, kota, atau provinsi. Ya, Itu Mbak. oke siap. Jadi setelah login bisa langsung ubah password ya, karena itu password awal aja gitu ya Mas ya. Iya Supaya betul. nanti nggak bisa diakses nih teman-teman admin sama penyuluh-penyuluhnya gitu. Karena kan yang nanti punya kewenangan untuk meng-approve atau meng-ACC laporan harian penyuluh ada admin provinsi maupun admin kabupaten kota seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, sebentar. Hmm, oke nih, bagus nih pertanyaannya. Cara download laporan bulanan agar dimasukkan di e-kinerja. Kalau ini izin saya jawab ya teman-teman. Jadi izin ya saya jawab ya Mas Alfian, soalnya Ya ya. terkait e-kinerja. Jadi ketika teman-teman masuk di kinerja, kemudian biasanya itu ada apa namanya laporan bukti dukung realisasi setelah teman-teman mengupload realisasi. Realisasi artinya kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang telah teman-teman lakukan. Lalu ada namanya bukti dukung. Nah, bukti dukung itu biasanya melampirkan link gitu. Linknya seperti apa? Bisa link melalui link G Drive gitu. Jadi link G Drive kemudian eh, file file yang tadi ditarik dari aplikasi EPA bisa teman-teman penyuluh masukkan melalui link G Drive tersebut dan ditempel deh melalui aplikasi e-kinerja seperti itu. Mudah sekali. Sangat mudah sekali itu. Oke, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan teknis. Bagaimana kalau jaringan error? Apa ada form pengaduan? Kemudian seperti apa melihat penilaian di EPA? Dan apa perbedaan EPA dengan IKN bagus? Kalau jaringan error, apa ada form pengaduan, Mas Alfian? Ini bisa jadi bahan Oh ya. masukan ya. Iya bisa. Untuk saat ini sih belum ada. Mungkin nanti si apa ya? Ada satu menu laporan ya. Jadi lapor teknis. Nanti bisa di situ, Iya, di input di situ nanti bisa dibaca sama eh, admin pusatnya gitu. betul. Kendala-kendalanya. Jadi teman-teman nggak perlu ngechat admin pusat nih. Jadi admin pusat nanti secara berkala, karena kan setiap harinya nih Mas Alfian akan mengupdate data dari Simpek karena udah real time ya Mas Alfian ya. Sudah. Udah secara real time apa namanya data penyuluh agama Islam diupdate setiap harinya hingga saat ini gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan ditambahkan oleh Mas Alfian tools pengaduan jika jaringan error atau tidak bisa diakses gitu ya. Tapi biasanya kalau ada apa namanya kalau langkah lain adalah teman-teman bisa mencoba secara berkala seperti itu. Biasanya mungkin jaringan error atau sinyalnya lagi nggak bagus di daerah masing-masing seperti itu. Nah, kemudian untuk melihat penilaian di EPA seperti apa? Tadi kan udah dijelaskan ya sama Mas Alfian, kalau melihat melihat penilaian EPA itu dilihat dengan cara approval, disetujui atau ditolak gitu ya. Tadi ada Hmm. menu itu kan ya Mas, Ada. disetujui atau ditolak. Nah nanti itu secara otomatis akan muncul melalui
apa namanya aplikasi masing-masing gitu. Jadi teman-teman bisa melihat secara langsung melalui aplikasinya masing-masing apakah disetujui atau ditolak. Penilaiannya seperti itu. Dan di penilaiannya itu ada sangat baik, baik, cukup, atau kurang gitu ya, Mas tadi ya. Ya, betul. Jadi bisa dilihat langsung di akunnya masing-masing ya, teman-teman penyuluh. Lalu apa perbedaan EPAI dengan e-kinerja? Bedanya, EPA adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dalam hal ini Direktorat Penerangan Agama Islam, Subdit Bina Penyuluh Agama Islam, yang dimana EPA ini khusus untuk aplikasi muaranya penyuluh agama Islam yang digunakan untuk laporan harian bimbingan dan penyuluhan. Sementara kalau e-kinerja adalah aplikasi yang digunakan oleh seluruh ASN, bukan hanya Kementerian Agama saja, teman-teman, gitu. Jadi ini aplikasi punya BKN kalau untuk e-kinerja yang digunakan untuk laporan per triwulan. Nah, kalau teman-teman patuh terhadap SKP nih ya untuk kenaikan pangkat. Nah, itu harus melampirkan e-kinerjanya yang langsung ditandatangani oleh pimpinan di satkernya masing-masing. Seperti itu. Oke, Mas Alfian, sepertinya udah 3 pertanyaan ya yang sudah kita sampai kita jawab. Mudah-mudahan bisa terjawab mudah-mudahan bisa terjawab dan bisa dipahami teman-teman semua. Dan sebelum diakhiri, ada beberapa informasi bahwasanya aplikasi EPA ini alhamdulillah sudah aktif per bulan November 2025 setelah adanya transformasi digital sosialisasi aplikasi EPA yang pada saat itu mengundang Ketua Tim Penyuluh Agama Islam dan juga admin provinsi. Jadi mohon izin teman-teman admin ya, khususnya baik admin provinsi maupun admin kabupaten kota, dan juga mohon izin apabila di sini ada Bapak Ibu Ketua Tim Penyuluh Agama Islam, mohon sekiranya untuk menginformasikan kepada seluruh penyuluh agama Islam agar mengisi laporan harian laporan harian bimbingan penyuluh agama Islam dari bulan November sampai bulan Desember. Kalau dilihat dari dari kinerja itu adalah laporan per triwulan keempat gitu ya, November dan Desember. Jadi mohon izin karena aplikasi EPA ini sudah berjalan di bulan November dan sampai saat ini ya, dari bulan November 2025 hingga saat ini, jadi sudah bisa dilakukan, sudah bisa digunakan, sudah bisa teman-teman melaporkan harian bimbingan dan penyuluhannya. Jadi mohon izin setelah ini admin provinsi, ketua tim penyuluh agama Islam, admin provinsi maupun admin kabupaten kota untuk mengingatkan kepada para penyuluh agama Islam agar mengisi laporan harian bimbingan penyuluhan per November 2025, Desember 2025 hingga tahun 2026. Seperti itu. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak Mas Alfian sudah menjelaskan. Mbak izin. Maupun Halo. mohon izin ya. Mohon izin Mbak. Bapak Ibu, kita tidak membuka pertanyaan lagi karena waktu yang terbatas, mengingat teman-teman penyuluh ada yang di wilayah timur dan sudah memasuki waktu zuhur. Sebentar lagi kita juga di wilayah barat. Mohon izin Pak Kasubdit, terima kasih banyak sudah membersamai kita. Oke, baik. Boleh Pak Kasubdit mau menambahkan? Sebentar, saya allow dulu. Monggo Pak Kasubdit. Bisa di-unmute. Baik, terima kasih ya teman-teman. Memang untuk kondusivitas kita Zoom ini memang fokus ke EPA ya, teman. Dan kita sudah men-share juga manual booknya. Pak Jamal mungkin boleh ya. Oke, saya ulang ya. Jadi kita sudah men-share manual booknya ya, sudah ada. Silakan
pelajari, dan saya mohon nanti admin Mas Alfian atau Mbak Indah, bagi provinsi yang memang belum perlu mengadakan pertemuan masing-masing dengan admin kabupaten, saya rasa membuat link Zoom-nya masing-masing saja ya, supaya jelas, gitu ya Mas Alfian ya. Jadi mungkin dikoordinasikan dengan Mbak Indah, misalnya provinsi Sulawesi Selatan memang yang jumlah kabupaten adminnya banyak ya, atau Jawa Barat, saya rasa membuat link Zoom tersendiri dengan admin kabupaten, jadi supaya lebih lebih terinfo terkait sosialisasi ini gitu ya. Jadi ini memang kita adakan sengaja menyeluruh dulu. Nanti kalau memang perlu mengadakan pertemuan kembali dengan masing-masing kanwil, saya rasa kita membuka pintu ya, membuka pintu buat teman-teman para admin, dan saya mohon nanti admin ini juga sangat bertanggung jawab ya dengan laporan-laporan teman-teman para penyuluh, dan kemarin juga kita juga sudah minta admin ini minta di SK-kan juga ya oleh pimpinan satkernya. Tadi juga sudah di chat ini banyak yang nanya juga bagaimana melihat satker. Kode satker itu juga sudah ada ya sebenarnya di masing-masing biasanya di bagian keuangan itu paham satker masing-masing kabupaten kota atau provinsi. Nah, juga tadi mungkin ini saya menjawab tugas bukan hanya tatap muka. Bimlo itu bukan hanya tatap muka. Kita juga membuka peluang, Mas Alfian. Misalnya teman-teman ini tidak tatap muka atau Zoom atau membuat flyer atau membuat video, BIMTEK, atau membuat semacam flyer ya, atau petunjuk teknis, misalnya cara berwudu atau apa segala macam jenis bimbingannya, itu silakan aja, itu menjadi bukti laporan juga. Kan saya lihat penyuluh ini aktif sekali di medsos ya, itu mungkin jadi bagian juga dilaporkan saja apa yang sudah diupload. Jadi itu memang bagian dari tugas kita para penyuluh agama, bukan hanya tatap muka saya rasa. Jadi pelaporannya pun bisa nanti saya sudah membuat flyer tentang misalnya tulisan tentang maulid atau artikel atau macam-macam, silakan aja di-upload. Itu bagian tugas daripada kita para penyuluh agama. Saya rasa itu ya, karena waktu juga terbatas, dan saya mohon maaf ini di beberapa grup juga banyak yang kecewa karena tidak bisa masuk link Zoom karena memang terbatas ya, kita hanya 1.000 orang ya supaya efektif. Dan itu saya membuka peluang teman-teman baiknya saya rasa berkoordinasi dengan Mbak Indah, para Katim, kalau memang dirasa perlu untuk melakukan BIMTEK kembali dengan para admin, silakan membuat link Zoom masing-masing di provinsi, atau saya rasa layaknya di provinsi aja ya, supaya adminnya juga bisa ikut, jadi terinfo semua yang menjadi kendala untuk pengisian aplikasi EPA ini. Saya rasa itu, Mbak Indah. Dan tadi benar, kita ini data ini memang sudah disinkronisasi dengan Simpek ya, Simpek Bapak Ibu ya. Kalaupun mau merubah itu ya mungkin di biro SDM ya, mungkin. Tapi itu sudah, saya rasa setiap malam itu selalu diupdate data Simpek kita. Jadi ini sudah terintegrasi dengan data Simpek. Itu mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya berikan informasinya. Dan saya yakin masih banyak yang kesulitan dan masih banyak yang terhambat atau terkendala. Silakan di grup-grup kita banyak ya, grup IPARI, grup admin semacam itu. Silakan nanti Mbak Indah mohon kita layani dengan baik teman-teman ini supaya mereka juga pelaporannya bisa jadi baik. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Jamal atas arahan tambahannya. Baik, Bapak Ibu mohon izin saya mau menambahkan sedikit lagi ya terkait pelaporan harian. Itu pelaporan hariannya cukup 1 halaman saja atau 1 lembar saja, atau
betul Pak Kasubdit, dalam bentuk misalnya satu flyer saja, misalnya dalam satu hari, oh ya saya membuat satu tulisan atau satu karya gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak gitu ya teman-teman, untuk pelaporan hariannya supaya nanti apa ketika di download file tidak terlalu berat gitu teman-teman untuk mendownloadnya dan tidak terjadi trouble seperti itu. Dan juga mohon izin, nanti kan ada seperti apa foto ya penunjang. Halo, terdengar suara saya? Oke, jadi ketika melakukan pelaporan harian juga teman-teman kan upload foto bukti dukung dari bimbingan penyuluhan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu diharuskan untuk ada seperti harinya apa, harinya hari dan tanggal berapa. Kalau di dalam pengaturan foto itu terdapat lokasi ya, teman-teman, lokasinya di mana, kemudian hari apa dan tanggal berapa itu sepertinya kalau HP teman-teman sekarang ini udah lebih canggih ya, udah ada pengaturan secara real time di mana teman-teman melakukan bimbingan dan penyuluhan dan lain sebagainya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, terima kasih banyak untuk kehadirannya dalam sosialisasi aplikasi penyuluh agama Islam, yaitu aplikasi EPA. Terima kasih banyak Pak Kasubdit sudah membersamai kita pada siang hari ini. Tepuk tangan untuk Pak Jamal. Terima kasih banyak Pak Jamal untuk arahannya. Terima kasih. Dan juga Mas Alfian, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Luar biasa. Dan juga teman-teman penyuluh, para admin EPA, provinsi maupun kabupaten kota. Semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini, pada pagi menuju siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan teman-teman hari ini sudah bisa langsung melakukan pelaporan harian di aplikasi EPA. Gitu. Dan jangan lupa ubah password, oke? Supaya tidak bisa diakses sama orang lain, seperti itu. Baiklah, marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Silakan boleh leave. Izin saya end meeting. Terima kasih.